Baik, tema pembelajaran kita pada siang ini adalah keotentikan Alkitab atau keaslian Alkitab. Dalam dunia teologi, tema ini itu berkaitan dengan pelajaran ineransi Alkitab, yaitu ketidakbersalahan Alkitab. Jadi tema ini Bapak Ibu saya angkat itu untuk mendukung tema besar kita Gereja Tuhan di tempat ini, yaitu bertumbuh dalam firman Tuhan, ya kan? Oleh sebab itu, untuk supaya kita bertumbuh, maka mau tidak mau, maka kita harus mengenal Alkitab dengan benar. Sebab Bapak Ibu, jika kita tidak mengenal Alkitab dengan baik, dengan benar, maka kita akan menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran, Bapak Ibu. Makanya mengenal Alkitab dengan baik dan benar itu hukumnya wajib. Sebab Bapak Ibu, kita tahu bahwa semua agama, keyakinan, kepercayaan yang ada di Indonesia ini, yang ada di bumi ini Bapak Ibu, mereka meyakini bahwa mereka juga memiliki kitab yang diakui sebagai kebenaran. Semua agama mereka punya kitab yang diakui sebagai kebenaran, dan mereka juga meyakini bahwa kebenaran itu berasal dari Sang Pencipta. Begitu kan? Jadi semua agama keyakinan merasa bahwa kitab mereka itu adalah kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta, Bapak Ibu. Begitu pula dengan orang Kristen. Orang Kristen kan juga punya Alkitab, punya kitab suci yang disebut sebagai Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, pada siang hari ini saya menekankan, sebagai orang Kristen, kalau kita mau menggali kebenaran, kita harus menggalinya dari Alkitab. Kita tidak boleh mencari sumber lain di luar Alkitab, Bapak Ibu. Karena Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran, Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan bahwa Alkitab kita itu benar-benar sahih, dia benar-benar tidak ditemukan kesalahan, dan Alkitab kita benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Makanya Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu dengan tegas mengatakan bahwa satu-satunya Alkitab yang bisa mendidik orang dalam kebenaran itu hanya Alkitab. Bisa minta tolong tampilkan 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan ya dengan cepat ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, terus untuk Alkitab kita itu begitu luar biasanya, Bapak Ibu. Dari eksplorasi yang saya lakukan, saya seorang penginjil, jadi saya tentunya harus belajar secara kontekstual. Saya harus mengerti kitab-kitab yang dimiliki oleh agama, begitu pula dengan keyakinan-keyakinan, Bapak Ibu. Dari nama saya aja Bapak Ibu sudah tahu pasti ya. Ya, jadi ketika saya menyelidiki beberapa kitab yang dimiliki oleh agama dan keyakinan di luar kekristenan, saya belum menemukan kebenaran yang lengkap. Bapak Ibu kalau baca malah bingung. Saya belum menemukan Alkitab yang utuh, Alkitab yang dapat membuktikan bahwa yang ditulis di dalamnya itu benar-benar memiliki dasar kebenaran. Belum, Bapak Ibu, sampai hari ini. Dan saya melihat bahwa belum ada kitab-kitab seperti Alkitab kita, Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan bahwa Alkitab kita itu luar biasa. Jangan berkata ya karena Pak Saiful sekarang orang Kristen. Enggak. Ya karena Pak Saiful
sekarang jadi pendeta. Bukan Bapak Ibu. Saya menyelidiki dan mempelajari Alkitab yang ada itu dengan objektif Bapak Ibu. Saya berusaha untuk menanggalkan kekristenan saya. Saya benar-benar belajar masuk untuk mengerti semua kitab-kitab yang ada yang dimiliki oleh agama-agama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya begini aja wis, Bapak Ibu kan bisa beli di toko buku itu bebas kok. Untuk meyakinkan bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar Bapak Ibu. Saya mengatakan begini loh Bapak Ibu, bahwa Alkitab kita itu benar-benar satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah. Alkitab itu dikatakan benar harus melalui tes uji kebenaran. Yang pertama, Alkitab itu harus sesuai dengan fakta. Itu uji yang pertama Bapak Ibu. Harus sesuai dengan fakta. Alkitab kita itu sangat jelas sekali. Salah satu yang tidak bisa dibantah itu keberadaan bangsa Israel. Itu bangsa kuno yang hari ini sampai hari ini ada dan ditakuti oleh semua bangsa. Itu bangsa Israel, yang menyimpan sejarah rahasia kerajaan Allah. Itu bangsa Israel. Belum lagi adanya kodeks, manuskrip. Manuskrip itu apa Pak? Manuskrip itu salinan tulisan tangan. Itu namanya manuskrip. Apa Bapak Ibu? Jadi Musa nulis kitab Taurat. Tulisan pertamanya Musa itu disebut autograf. Apa Bapak Ibu? Autograf. Tulisan pertamanya Musa disebut autograf. Karena tulisan Musa, buku yang ditulis oleh Musa itu dibutuhkan banyak bangsa, maka perlu disalin. Tugasnya bangsa Lewi, suku Lewi yang menyalin. Salinan-salinan itu disebut manuskrip. Apa Bapak Ibu? Manuskrip itu telah banyak ditemukan Bapak Ibu dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah tolak ukur, namanya kanon. Di kanonik itu ada namanya kanonikatnya tongkat ukur namanya. Jadi untuk menunjukkan ini bukan tradisinya, ini tradisi dikumpulkan, maka jadilah Alkitab. Manuskrip telah banyak ditemukan. Perkamen pun, apalagi perkamen itu ya. Perkamen itu tulisan yang ditulis di kulit binatang. Itu perkamen Pak. Kalau manuskrip itu kebanyakan ditulis di kertas namanya papirus. Bapak Ibu, papirus itu panjangnya kurang lebih 1 meter Bapak Ibu, papirus. Jadi lembaran kecil-kecil dijemur, nggak boleh terlalu kering. Kalau terlalu kering nanti dia bisa patah. Makanya dia di setengah pokoknya sudah keras, kemudian dilengketkan sampai kurang lebih 1 meter digulung. Jadi gulungan-gulungan kitab. Makanya di Gua Qumran itu ketika ditemukan gulungan-gulungan kitab, itu bentuknya manuskrip. Ini kalau bicara sejarah agak ribet sebetulnya. Tapi ini butuh Bapak Ibu supaya nanti bisa menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengajukan bahwa Alkitab kita setelah dipalsukan. Nanti Bapak Ibu akan bisa menjawab. Oke? Yang pertama, Alkitab kita harus sesuai fakta, uji pertama. Yang kedua, Alkitab itu dikatakan kebenaran kalau dia itu koherensi. Apa itu koherensi Pak? Artinya dia harus konsisten, tidak ada pertentangan Bapak Ibu. Jadi semua hukum yang terdapat di dalam Alkitab itu tidak boleh ada yang bertentangan. Contoh, hukum, boleh nikah 1, nggak boleh harus 2, nggak boleh harus 1, yang sakit itu bertentangan. Sudah gugur itu poinnya kedua sudah gugur, gitu ya. Banyak lagi Bapak Ibu. Yang kedua, tes kebenaran yang kedua adalah harus konsisten. Koherensi, tidak ada pertentangan. Itu uji yang kedua. Uji yang ketiga, kebenaran itu harus pragmatis, berdampak, harus berguna. Jadi kalau kebenaran disampaikan, itu gunanya apa?
Manfaatnya apa? Gitu. Kemudian yang kelima, yang disebut kebenaran itu harus murni. Kebenaran itu harus murni. Tidak ada unsur dari hikmat manusia. Tidak ada. Harus semua berasal dari hikmat Allah, wahyu Allah, yang semua diukur lewat bukti-bukti nyata dari para nabi, Bapak Ibu. Yang keenam, kebenaran itu harus diukur lewat ini menyangkut kekekalan enggak ya? Jadi kalau kebenaran itu tidak menyangkut kekekalan, berarti dia bukan kebenaran. Kenapa Pak? Ya karena kita ini kan sedang ada di bentangan waktu. Nanti setelah kita meninggal, kita akan berhadapan dengan satu fakta bahwa ada lorong yang tak berujung, ada waktu yang tak berhenti, di mana kita berhadapan dengan fakta kekekalan. Oleh sebab itu kebenaran harus menyangkut kekekalan. Jadi kalau kebenaran itu hanya menyangkut masalah ini ya, itu pasti bukan kebenaran. Surga itu bukan masalah makan minum, tapi bicara tentang kekekalan dan kasih dan kebenaran. Amin. Yang ketujuh, kebenaran itu harus kasih. Amin. Harus kasih. Jadi kalau ada orang mengatakan membenci saudaranya, berarti dia nggak mengenal Allah. Oke? Jadi dari ketujuh poin ini Bapak Ibu, ini merupakan alat uji untuk menguji ini kebenaran atau bukan. Jika ketujuh poin ini ada satu poin aja tidak terpenuhi, berarti dia bukan kebenaran, Pak. Satu aja. Pak, kalau 456 nggak terpenuhi, ya apalagi kalau 456. Satu aja gagal dari uji kebenaran ini, dia bukan kebenaran. Oke? Menariknya begini Bapak Ibu, Alkitab kita itu telah memenuhi 7 poin ini Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita itu menunjukkan bahwa tidak ada kebersalahan di dalamnya. Alkitab kita benar-benar sahih dan tidak bercacat Bapak Ibu. Tetapi yang membuat saya ironi itu begini, Alkitab kita ini dituduh bukan Alkitab kebenaran. Kenapa? Katanya sih sudah gak asli, sudah diganti, dirubah. Ditanya, siapa yang ganti? Orang Yahudi sama orang Kristen diganti. Ya. Terus anehnya lagi Bapak Ibu, kan semua agama itu kan punya kitab ya. Semua agama kan punya kitab, betul nggak? Tetapi yang aneh begini loh, yang dituduh diganti, diubah, diobrak-abrik itu cuma kitabnya kita. Sementara kitab-kitab lain yang dimiliki oleh agama-agama di luar Kekristenan tidak pernah dituduh bahwa mereka kitabnya itu nggak tahu diapain, gitu ya. Ini kan aneh, Bapak Ibu. Kenapa kok hanya Alkitab yang dituduh sudah diganti? Padahal kalau diuji dengan uji kebenaran, itu Alkitab kita tidak terbantahkan dari 7 poin tadi Bapak Ibu. Sementara kitab-kitab yang lain kalau dites tidak connect, betul. Kita nggak pernah persoalan itu. Kita nggak pernah persoalan itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tuduhan-tuduhan itu diarahkan kepada Alkitab. Padahal Alkitab kita ini kalau melewati 7 uji kebenaran tak bercacat Bapak Ibu, utuh, lengkap. Yang membuat saya menjadi sedih itu begini loh, karena tuduhan-tuduhan itu Bapak Ibu mempengaruhi banyak orang Kristen, sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen yang tidak mengerti, yang tidak belajar, mereka berpindah keyakinan. Jadi ini sebuah ironi Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tadi saya di awal saya bilang Bapak Ibu harus mengerti Alkitab secara utuh dengan benar Bapak Ibu. Sebab Alkitab kita itu adalah kebenaran yang luar biasa, dan tidak ada Alkitab di dunia ini seperti Alkitab kita Bapak Ibu. Oke, kita baca dulu aja lah. Apa itu Alkitab sih? Ada yang jawab, apa itu Alkitab?
Apa itu Alkitab? Firman Allah. Firmannya bagian mananya? Alkitab itu Bapak Ibu, itu adalah kumpulan dari tradisi orang-orang pilihan bangsa Israel, ya, tradisi para nabi, para murid, ya, yang mengikuti pengajaran rasul-rasul. Jadi kumpulan dari tradisi yang diinspirasi oleh Allah melalui suatu bangsa. Jadi satu bangsa yang dipilih, umat yang dipilih oleh Allah, siapa namanya? Bangsa apa? Bangsa Israel. Makanya Bapak Ibu, nanti sampai dunia ini dibinasakan oleh Allah, Israel gak akan hilang. Gak akan hilang. Kenapa Pak? Karena Israel itu satu-satunya bangsa yang memegang dokumen rahasia kerajaan surga. Satu-satunya bangsa yang pernah berjalan dengan Allah, berperkara dengan Allah, itu hanya bangsa Israel. Bangsanya kecil Pak. Saya waktu melihat Ukraina sama Rusia itu, saya lihat di peta itu Samsung kecil segini, Rusia segini, Ukraina segini, Israel segini Bapak Ibu. Tapi ini bangsa yang benar-benar dipilih oleh Allah. Jadi melalui bangsa inilah, bangsa yang dipimpin oleh Allah inilah, maka inspirasi-inspirasi yang diberikan Allah kepada mereka ini dikumpulkan, kemudian dikanonisasi sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan hukum yang diberlakukan pada waktu itu. Itu kanonik. Apa Bapak Ibu kanonik? Halo? Sesuai dengan ukuran. Alkitab itu untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar kebenaran, itu enggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk jadi Alkitab. Melalui sidang yang panjang Bapak Ibu, di Konsili Nisea itu, melalui sidang yang panjang, dikumpulin ke perkamen-perkamen, ribuan perkamen dikumpulin dan ditemukan, kadek-kadek yang dikumpulin semuanya. Jadi tidak asal tiba-tiba langsung turun dari langit melayang kayak layangan tebal. Enggak begitu Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita ini benar-benar kumpulan dari tradisi-tradisi yang diuji kebenarannya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau hari ini bisa punya Alkitab itu kalau cuma ditaruh di bantal, itu namanya kurang ajar Pak. Tahu Bapak Ibu? Kurang ajar. Itu menyusunnya itu susah. Tetapi mereka itu ada aja menunjukkan, loh, kitabnya orang Yahudi itu kan yang terakhir Tawarik, punyamu Maleaki. Bener Pak ya? Orang Israel itu Yahudi, kitab terakhirnya itu Tawarik. Orang Kristen Maleaki. Beda loh di luar. Kamu nggak ngerti bro. Jadi kitabnya orang Yahudi itu Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Jadi kitab hukum, nabi-nabi, syair, pujian. Mereka nggak ngerti itu, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita harus mempelajari Alkitab dan kita harus menemukan kebenaran dan kepentingan Allah di dalam Alkitab Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu itu menjadi orang Kristen ketika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian, Bapak Ibu bisa menjawab dengan tegas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jika kita mempelajari Alkitab dengan benar, maka kita akan menemukan kebenaran yang utuh, di mana awal mula dunia dijadikan sampai semua kejadian diciptakan, semuanya itu tertulis dengan detail. Sejarah perjalanan manusia pun tertulis dengan detail. Silsilah dari manusia pertama sampai kepada perjanjian pada karya keselamatan Tuhan Yesus juga tertulis dengan lengkap Bapak Ibu. Dan yang paling keren ini, akhir sejarah perjalanan dunia ditulis juga dengan detail. Makanya Bapak Ibu harus bisa melihat tanda zaman. Lihat tanda-tanda zaman. Oh, ini tahun ini panas Pak. Tahun depan tambah panas lagi Pak. Tahun depan tambah panas lagi. Kenapa begitu? Ya nggak tahu.
Itu namanya tanda-tanda zaman. Anomali cuaca ekstrim kan. Kemarin di Surabaya hujan es. Jadi Alkitab kita satu-satunya. Semua tertulis di dalam Alkitab dapat dibuktikan lewat sejarah bangsa Israel sebagai bangsa yang kuno, yang pernah hidup langsung dengan Allah. Satu-satunya bangsa yang dipelihara oleh Allah sampai hari ini, Bapak Ibu. Bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang menjadi saksi bahwa di langit dan di atas bumi ada Allah yang harus disembah, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Bangsa Israel satu-satunya bangsa yang menunjukkan bahwa ada Allah yang benar. Dia adalah satu-satunya bangsa kuno yang ada sampai hari ini. Bangsa kuno Kanaan gak ada, Amalek gak ada. Oke, Moab lenyap, tinggal Israel. Ini merupakan bukti Bapak Ibu bahwa bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang dapat menunjukkan bahwa ada Allah yang benar yang harus disembah oleh semua manusia. Alkitab kita itu Alkitabnya orang Yahudi, gak diubah-ubah, Bapak Ibu. Kalau mereka bilang yang mengubah itu orang Yahudi, orang Kristen loh. Orang Yahudi sama orang Kristen beda loh. Orang Yahudi gak percaya kemesiasan Yesus. Setuju? Setuju? Kemudian mereka kerjasama. Ya diubah-ubah yuk. Ini saya pernah diskusi dengan ahli tafsir. Dia bilang, ada di Bibelmu itu, Alkitabmu dibawa-bawa. Ya seperti di Mazmur, Pak. Mazmur 95 ayat 16 berapa? Bahwa Tauratmu telah dirombak. Gitu. Bukan begitu maksudnya. Ada Injil yang lain. Ada Injil yang lain. Tauratmu telah diubah, dirombak-rombak. Ini kan ngawur ya. Gitu. Jadi kamu ngerti nggak Torah? Torah itu apa? Torah itu apa Torah? Hukum. Jadi hukum Musa itu nggak diubah-ubah, hukum Allah itu nggak diubah-ubah. Orang yang ngajarnya nggak belajar yang ngatur, itu yang merusak. Jadi makanya kalau sampai ada Injil yang lain, itu pasti ngajarnya pasti duniawi terus. Injil lain itu bukan mengajarkan kekekalan, tapi saya bilang uji kebenaran itu harus memiliki muatan kekal. Kalau yang diajarkan cuma lahiriah, itu remah-remah itu. Kalau Yesus mati, turun dari langit, Allah jadi manusia, dipetenteng, di atas salib mati, ditusuk, dimangkotai duri, dicambuk, hanya untuk masalah makan minum, itu remeh. Apa? Remah-remah. Anugerah keselamatan terbesar adalah keselamatan manusia. Gimana? Manusia itu dikembalikan supaya seperti ketika diciptakan, memiliki tubuh yang mulia, memiliki pikiran perasaan yang seirama dengan Sang Pencipta. Itu tujuannya. Buat apa soge kalau karakternya duniawi? Amin. Buat apa sembuh dari sakit kalau masih karakternya dosa? Buat apa? Bapak Ibu lebih baik sakit tapi bilang Tuhan, aku bersyukur sakit terus, akhirnya aku bisa bergantung sama Tuhan. Lebih baik begitu daripada sembuh mencak-mencak, nggak pernah ke gereja, nggak baca Alkitab, nggak pernah berdoa, nggak pernah berdoa sama Tuhan. Lebih baik kamu sakit. Begitu Pak. Setuju? Setuju ya? Sembuh buat apa juga kalau kamu binasa? Amin. Jadi mukjizat itu hanya sebagai tanda sebetulnya Bapak Ibu. Tanda. Jadi bukan hal yang mutlak. Sembuh Pak, aku minta sembuh. Toh juga nanti mati. Betul lah betul. Makanya Bapak Ibu, ini kebenaran. Ya. Pembuktian lain melalui peninggalan benda, tempat dan manuskrip yang pernah ditulis oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Allah mencatat sejarah perjalanan hidup bangsa yang dipimpin Allah secara langsung. Jadi kitab-kitab yang kita miliki hari ini itu Bapak Ibu, kitab yang kita miliki hari ini itu Bapak Ibu adalah kitab yang sahih, yang tidak bisa dibantah Bapak Ibu. Jika mereka mengatakan bahwa Alkitab kita itu dipalsukan, ini kan terus saya kejar.
Aslinya seperti apa aslinya? Ya aslinya Pak, kalau bisa itu tulisan langsung dari penulis. Dia nggak punya. Paham ya? Dia nggak punya. Itu yang saya minta Pak. Kalau yang sekarang ditulis tangan, bukan generasi kita tadi. Ya namanya manusia menulis pasti ngatur Z gitu ya. Itu asumsi-asumsi yang ngawur. Jadi kalau ditanya di desa, maksudmu asli seperti apa? Asli dari penulisnya, kita nggak punya. Ya. Tadi tulisan asli dari penulis tadi apa namanya? Autograf. Kemudian disalin-salin. Salinnya itu namanya manuskrip. Jadi hari ini Bapak Ibu yang baru pegang itu namanya manuskrip. Manuskrip kita sekarang canggih. Jadi ini sekarang manuskripnya. Ya, jadi manuskrip. Makanya dulu waktu sekolah teologi kan pernah diajari akhir zaman, besok itu kalau Tuhan datang semua kita akan hilang. Jangan hilang. Saya bisa bayangkan ini. Waktu baca, jadi katanya putih semua. Ada yang salah ini. Ada yang salah. Ya, ada yang salah. Alkitab itu ya kebenaran Allah, inspirasi Allah. Ilham yang diberikan Allah itu akan ada di sepanjang masa. Untuk apa? Untuk menjadi tolak ukur menghakimi manusia. Makanya nanti ketika manusia itu menghadap tahta pengadilan Allah, itu semua kitab dibuka ya. Betul nggak? Semua kitab dibuka. Kenapa semua kitab? Kenapa semua kitab? Karena ada orang yang belum mengerti kebenaran, belum pernah dengar itu, dia punya kitabnya sendiri. Ya, jadi orang itu diyakini menurut apa? Menurut Abu. Jadi kebenaran itu tidak akan hilang, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mau tidak mau dituntut untuk membaca Alkitab supaya mengerti kebenaran. Kalau Bapak Ibu sampai nggak ngerti kebenaran, sudah 30 tahun jadi orang Kristen ya, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 40 tahun, bahkan sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masih belum selesai baca Alkitab, sudah wis pulang aja, nggak usah ning gereja. Gitu ya. Bapak Ibu harus berusaha terus supaya Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang mengerti Alkitab ya. Jadi ketika ada orang yang menuduh bahwa Alkitab kita sudah diubah-ubah atau dipalsukan, Bapak Ibu harus membantah bahwa Alkitab kita telah lulus uji kebenaran. Yang pertama tadi apa? Sesuai fakta. Yang kedua konsisten. Yang ketiga pragmatis. Yang keempat gak ada nanti dikasih bicara Pak ya, terjemah aja. Jadi ketujuh uji kebenaran ini Alkitab kita sudah lulus. Jadi kita bisa bertanggung jawab bahwa semua yang tertuang di dalam Alkitab adalah kebenaran dan dapat dibuktikan. Alkitab kita dapat dipercayai dan Alkitab kita menjadi landasan hidup orang percaya. Alkitab kita menjadi pengharapan bagi kehidupan orang percaya di kehidupan selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab kita adalah Alkitab yang benar-benar asli dan tidak dipalsukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nanti bukti kodeks manuskrip, nanti saya kasih saya kemarin mau kasih ke flash disk Pak. Ini saya kirim Bapak ya. Besok minggu besok bisa ditampilkan beberapa kodeks manuskrip yang ditemukan Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita itu Bapak Ibu, itu bukan Alkitab yang tiba-tiba dari langit ya. Itu jadi mistis, benar, jadi mistis. Alkitab kita benar-benar ditulis dengan kesadaran oleh orang-orang yang bertemu dengan Tuhan. Dengan kesadaran. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba masuk kamar nulis, keluar aku dapat wahyu dari Allah. Percaya?
Saya bukan dari sungguhan, percaya Pak? Sungguhan Pak? Itu belum tentu. Alkitab kita itu benar-benar ditulis oleh orang yang berperkara dengan Allah. Ketemu Allah. Musuh itu di Gunung Sinai itu ketika dia bawa golok lagi. Bangsa Israel itu Musa itu kaget-kaget. Kenapa? Wajahnya bercahaya. Itu enggak ada sejarah di Alkitab orang lain sepertinya. Enggak ada tulisan Musa bahwa kita tahu tidak ada. Tanya aja. 10 hukum Musa punya enggak? Kalau ada kita kasih ilmu saya 4 seperti ini. Kalau ada Pak 10 hukum Musa kalau punya. Kalau dia bilang babi haram, oke, apa aja haram? Pasti bingung berkecil-kecil Bapak Ibu. Benar, ya benar. Ya. Jadi Alkitab kita ini benar-benar kebenaran yang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Alkitab kita ditulis itu oleh kurang lebih 40 penulis. Kenapa harus 40? Pernah kepikiran ya? Kenapa harus 40? Kenapa nggak satu aja cukup? Kenapa? Pintar jawabannya? Supaya Alkitab kita tidak dapat disamakan. Berbeda zaman, gak pernah ketemu, isinya sama. Biasa, ya kan? Jadi Alkitab kita ditulis oleh kurang lebih 40 penulis Bapak Ibu. Kurang lebih itu sekitar 3.500 tahun sampai 100 Masehi Bapak Ibu. 3.500 tahun sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Itu waktu yang cukup panjang atau panjang Bapak Ibu? Panjang ya. Terus tiba-tiba ada kitab yang baru muncul abad ke-6 ke-7. Kemudian mengatakan bahwa kitabnya dia yang paling benar. Kemudian duding punya kitab yang dipalsukan. Emosi Bapak Ibu. Secara emosi. Saya dulu juga pembenci Kristen saya dulu Pak, sama. Ya. Karena cakupannya begitu, nggak punya kasih. Kebenaran itu ukurannya harus kasih yang terakhir, betul nggak? Jadi kalau kebenaran itu bukan kasih, dia bukan benar. Gitu. Jadi Alkitab kita ini Bapak Ibu itu ditulis sekian lama oleh 40 penulis, kemudian disusun menjadi 66 kitab. Pak, kalau namanya kebenaran itu harus hafal dong. Masa orang Kristen nggak ada hafal ayat satu kitab pun nggak ada. Beda sama kita Pak. Kita ini hafal semua. Beda bro. Punyamu itu namanya bacaan. Apa Bapak Ibu? Itu namanya bacaan Bapak Ibu. Artinya ya. Kalau saya beda. Saya ini bicara tentang sejarah. Perjalanan hidup manusia dengan Allah. Apa yang dialami oleh manusia dengan Allah itu dicatat menjadi sebuah sejarah untuk mengingatkan bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang benar, yang harus disembah, yang pernah berperkara dengan manusia. Kalau dihafal itu liturgos. Orang Kristen itu kalau ketemu Tuhan nggak perlu ngafal mantra. Ketemu Tuhan apa kebutuhan kita? Doa kita pasti beda-beda kan? Ada katanya kalau pagi doanya harus ini, nanti subuh ini, jam 3 ini, jam begitu. Ya. Jadi orang Kristen itu sebetulnya hukumnya itu bukan lagi kitab Taurat lagi. Hukumnya orang Kristen itu Tuhan sendiri, Pak. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang enggak ya kita enggak. Pak, berarti orang Kristen nggak punya hukum? Nggak punya. Hukumnya apa? Hukumnya orang Kristen Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Tuhan itu hukum. Memberi baik nggak memberi Pak? Memberi baik nggak? Tapi kalau itu bukan dari komando Tuhan enggak. Jadi kalau Tuhan nggak kasih komando memberi, Bapak Ibu memberi, itu juga ini ya.
Jadi inilah kehebatan Alkitab kita Bapak Ibu. Alkitab kita benar-benar sebuah Alkitab yang luar biasa, yang dapat mendukung kehidupan manusia dan menjadi landasan hidup manusia Bapak Ibu. Itu Alkitab kita. Ini saya tunjukin, saya sebutin nama-namanya aja ya. Perjanjian Lama itu ditulis tahun 1400 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Sebelum Masehi. Itu berarti kurang lebih 1000 tahun. Itu perjanjian Lama. Dari Kejadian sampai Maleaki. Itu 1000 tahun. Jadi penulis-penulis Alkitab, penyalin-penyalinnya itu ada yang namanya Soperem, itu tahun 400 sebelum Masehi. Sugot 200 sebelum Masehi. Tanam tahun 200 Masehi. Moseret tahun 200 sampai 1000 Masehi. Mereka menyalin Alkitab. Jadi Moseret ini yang paling terkenal ya di dunia teologi ya. Jadi Moseret ini satu-satunya penyalin Alkitab yang canggih pada waktu itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya penulis Alkitab yang paling canggih, penyalin Alkitab yang canggih itu Moseret, Bapak Ibu. Ya. Kemudian salinan Perjanjian Lama itu ada Codex Leningradensis. Saya kemarin nggak sempat nampilkan sih. Ini ada Pak, nanti saya kasih Pak ya. Kemudian perkamen-perkamen yang ditemukan itu semuanya sama persis Bapak Ibu. Seperti kitab Yesaya itu ditemukan, itu utuh Yesaya, sama persis. Ya, kitab Yohanes ditemukan sama persis Pak. Gitu. Jadi misalnya ada 100 perkamennya Yohanes, kitab Yohanes, yang satu bilang kepalanya, yang satu bilang kakinya, satu bolong tengahnya, dikumpulin. Oh, apa yang bilang? Oh, orang ini. Oh, berarti tulisannya ini. Sampai segitunya. Macokin satu-satu. Oh, ini yang bilang. Oh, burung ini, burung. Cari perkara di mana-mana yang ada perkara. Dijejeri. Itu kalau orang nggak sabar, nggak teliti, dia orang ahli. Stres. Betul nggak? Alkitab kita tebel nggak? Bisa pindah nggak Alkitab? Saya bilang tebelnya Bapak Ibu. Itu satu manuskrip itu mungkin satu manuskrip itu nggak sampai satu pasal. Satu manuskrip itu nggak sampai satu pasal. Coba ya, setelah begini, sudah jadi begini Bapak Ibu DKM di rumah. Itu bahasa Jepangnya kurang ajar. Paham ya? Paham ya? Jadi Bapak Ibu di pelajaran ini saya minta Bapak Ibu harus getol baca Alkitab. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Karena di situ ada rahasia Allah, rahasia kerajaan surga yang luar biasa yang harus kita temukan supaya pengiringan kita kepada Tuhan itu habis-habisan. Ya, saya ini kalau tanya Pak Sehul ngapain ke desa? Di desa juga banyak pendeta. Saya punya misi tersendiri. Ya. Kalau di desa pengajaran begini jarang ya, hampir nggak ada loh, bener. Saya kemarin ngajar tentang antropologi. Kemarin saya bahas tema tentang agenda Allah menciptakan manusia. Iya ya Pak, yang ini belum diajarkan ya. Coba tanya, tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Karena tujuh Pak. Kami juga ada tujuh dalam diri. Tujuannya apa? Ternyata ada sekali besar. Ketika ada pemberontakan di situ. Jadi kalau Lucifer berontak di surga, dibuang ke mana? Dibuang ke mana? Di bumi jadi tempat pembuangan. Delala Allah datang bentuk bumi. Bumi di situ ada Lucifer itu di situ di bumi. Kemudian menempatkan manusia di bumi. Ada apa? Temukan jawabannya nanti. Ya kan? Jadi ada agenda besar Bapak Ibu sebetulnya. Makanya ketika Alkitab mengatakan si naga merah itu hanya bisa dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini merupakan sejarah yang tidak dapat dibantah. Dokumen-dokumen kita lengkap ya. Kebenaran kita itu jadi silsilah dari Adam, Hawa, Kain, Set, Abel,
gunung, ya, itu Bapak, Set, Bapak, itu ada semua, ya kan? Sampai ke Abraham, Ishak, Yakub, ke-12 anaknya menjadi bangsa, manusia itu turun sampai ke Yusuf, betul nggak? Yusuf sampai Yesus sampai ke Daud. Itu semua ditulis dengan baik. Makanya bangsa lain ini nggak boleh kerja apa duduk di rumah tema suci nyari Alkitab tak bayari. Nggak boleh nyangka orang lain. Tugasnya apa? Menjaga. Dan dalam bagiannya, makanya ada 110 untuk suplai. Makanya kalau seorang pendeta full-timer gak kata Alkitab, Pak, gemes. Kalau pendeta gak kata Alkitab, gak ngerti bahasa Ibrani, itu teman-teman, Pak. Setuju Pak ya? Setuju ya? Kan kerjaan cuma ngapain? Belajar. Kalau sampai bahasa Inggrisnya gak bisa, itu kan buat kebatut. Jadi ya, makanya seorang pembicara harus belajar. Apalagi pendeta yang full time, ini juga untuk saya harus belajar. Oke? Kalau gembalanya belajar, maka jemaahnya pasti juga belajar. Jadi orang Kristen harus ngerti kebenaran supaya kita boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Tuhan memberkati. Amin.